Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, motivasi, pencerahan, inspirasi untuk menunjang kalian menjadi pribadi yang unggul dan pribadi yang sukses. Bahasan penting kali ini adalah sesuatu yang bentuknya itu kemungkinan banyak sekali orang yang mengalaminya, ya, banyak sekali orang yang mengalaminya karena itu memang bagian dari keadaan-keadaan kehidupan kita, tetapi banyak orang tidak menyadari kalau hal tersebut hanyalah suatu pertanda untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau mendapatkan suatu perubahan. Apa itu? Oke, ini aku akan membicarakan suatu rasa yang kalian rasakan yang sangat tidak enak, tetapi sebenarnya kalau kalian kaji, kalian ambil hikmahnya, ternyata itu hanya suatu pertanda untuk kita, ya, untuk kita mendapatkan suatu perubahan. Oke, ya, sebelum aku mengungkapkan rasa apa itu dan aku akan bahas lebih lanjut rasa itu, sekarang itu aku mau ngasih 3 tanda, ya, 3 tanda kalau apa yang kalian inginkan atau bila kalian itu mau menuju perubahan, suatu perubahan kehidupan, ya, ada 3 tanda, ya, ada 3 tanda yang biasanya kalian alami, ya. Misalnya kalau kalian berdoa akan sesuatu, menginginkan sesuatu, nah, terwujud atau tidaknya kehidupan kalian itu berubah atau tidaknya, itu ada 3 tanda yang kalian bisa alami, karena ini yang juga aku rasakan juga, ya. Ini juga yang terjadi pada setiap perubahan keadaan diriku, ya. Pertama, ya, yang pertama, tanda pertama adalah kalian itu merasa diri kalian tenang, ya, tenang. Tenangnya itu seperti gini, kalau kalian khawatir akan sesuatu akan terjadi pada diri kalian, atau sesuatu yang membuat diri kalian tuh terluka atau marah, itu tiba-tiba hilang dan kalian menjadi tenang, kayak ya sudahlah, ikhlas, pasrah, tenang. Nah, pada saat kalian merasakan itu, pada saat kalian menginginkan sesuatu tetapi kalian sudahlah, tenang aja, ya, kalau itu jodoh ya pasti aku akan mendapatkannya. Itu salah satu pertanda di mana kalian sudah tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu ngotot memikirkan apa yang kalian inginkan itu, ya, dan kalian pasrah, sudahlah, kalau kejadian dan kalau memang milik, ya akan menjadi milik. Oke, itu tanda pertama, ya. Setelah itu tanda kedua. Tanda kedua itu adalah kalian itu melihat tanda-tanda alam yang nyentuh di perasaan kalian, ya. Seperti ini contohnya, nih aku spesifikkan, ya, kalau misalnya kalian tuh menginginkan hadirnya bantuan orang atau dana, ya, uang, ya, untuk kalian itu mungkin menutup kebutuhan-kebutuhan kalian atau menutup amanah-amanah atau apapun itu untuk keperluan kalian, itu kalian akan melihat tanda-tanda datangnya uang, tapi belum kalian pegang, ya. Itu akan pada saat kalian scroll handphone, mungkin yang sekarang ini kalian lihat ini apa yang aku bicarakan, ya, tiba-tiba kalian melihat angka-angka itu sama-sama, ya, angka yang kembar. Kalian melihat angka-angka kembar itu terjadi pada beberapa orang, ya, mungkin kalian itu juga mengalami tanda yang sama, ya. Lihat angka-angka kembar, setelah itu kalian melihat nilai-nilai nominal yang kalian itu inginkan, tiba-tiba kalian scroll, tiba-tiba ada yang mendoakan supaya kalian dapat rezeki,
Itu tanda kedua. Jadi tanda kedua itu kalian melihat tanda-tanda di sekeliling kalian kalau ada nilai nominal atau mungkin kalian menginginkan seseorang untuk datang ya. Misalnya namanya siapa gitu lah ya. Saya tidak mau menyebutkan nama siapa-siapa ya. Misalnya kalian itu akan mendengar orang-orang menyebut nama itu padahal tidak ada koneksinya dengan kalian gitu loh. Ya misalnya Papito, ini saya aja ya, Papito. Nah itu ada yang ngomong tentang Pak Pito atau Papito yang terdengarnya itu seperti nama Papito ya. Itu tanda kedua. Tanda ketiga, kalian itu sudah seperti merasakan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan itu ya, seperti sudah ada di hadapan kalian, dan itu ada sangkut pautnya dengan tanda pertama yang kalian itu merasa tenang ya. Kalian merasa tenang karena kalian itu seperti sudah berhadapan dengan apa yang kalian inginkan. Jadi kayak merasa itu kalian senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalian itu seperti senyum-senyum sendiri, seperti ada pertanda kalau sesuatu itu tuh sudah di hadapan kalian, dan kalian itu tinggal membukakan pintu agar apa yang kalian inginkan itu datang. Jadi ada perasaan seperti itu aja. Jadi ada perasaan, waduh, kayaknya sebentar lagi ini datang nih. Apa yang aku ingin wujudkan datang nih. Itu seperti itu ya. Itu tiga tanda di mana apa yang kalian inginkan atau yang ingin kalian wujudkan itu sudah dekat. Jadi pertama-tama itu pasti merasa pasrah, tenang, ya sudahlah, lepas saja. Kalau bukan milik ya bukan milik, kalau milik juga pasti akan menjadi milik ya, seperti itu ya. Oke, tanda kedua itu melihat tanda-tanda di sekitar kalian. Tanda ketiga, kalian sudah merasakan seperti apa yang kalian inginkan itu ada di ujung pintu ya. Kalian tinggal membukakan pintu. Coba itu coba rasakan sendiri, karena yang saya rasakan itu ya seperti itu. Oke, itu tiga tanda. Nah, oke, sekarang aku mau kembali lagi membahas yang aku mau bahas. Ada tanda khusus di mana kalian itu akan mengalami perubahan kehidupan yang cukup besar ya, yang cukup berbeda. Yaitu apa? Ini adalah rasa sakit ya, rasa sakit. Dimana kalau kalian mengalami rasa sakit hati, sakit fisik, apapun itu yang bentuknya sakit, itu kalian akan mengalami suatu perubahan. Ingat itu. Oke, sekarang aku kasih ibarat, aku kasih contoh itu orang ke gym ya, ke gym, latihan itu loh, di gimnastik ya. Kalau kalian mau merubah otot-otot kalian, yang terjadi kalian harus latihan mengangkat beban, treadmill ya. Kalian harus mengurangi karbohidrat, kalian harus minum vitamin, minum minuman yang ada kadar protein yang tinggi ya, untuk menunjang otot kalian. Yang terjadi apa pada saat kamu latihan? Pada saat kalian latihan adalah sakit. Otot kalian sakit ya, karena rasa sakit itu adalah pertanda di mana akan terjadi perubahan pada otot kalian ya. Tetapi itu harus kalian latih. Rasa sakit itu harus kalian redam dengan semangat yang ada di dalam diri kalian. Kalian harus sadari itu. Pada saat kalian tidak merasakan rasa sakit, kalian merasa biasa-biasa aja, berarti otot kalian itu belum akan terjadi perubahan yang signifikan. Nah teman-teman, apakah kalian menyadari keadaan itu? Kalian kan menghindari rasa sakit. Iya, memang benar. Tetapi bila kalian misalnya ya mempunyai suatu hubungan, tiba-tiba kalian sakit hati, dikecewakan dan lain sebagainya, itu jangan khawatir. Itu jangan khawatir. Karena apa? Karena rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh orang lain itu akan menggiring kalian kepada kehidupan yang lebih baik. Kalian akan mendapatkan asmara yang sesuai dengan kalian. Pahami itu ya, bener nggak?
Karena kemungkinan kalian mengalaminya kan, tetapi kalian tidak menyadarinya. Pada saat kalian mungkin dikecewakan oleh perusahaan kalian, kalian dikeluarkan dari perusahaan kalian, itu sebenarnya kan sakit kan kalian, itu kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang kalian kerjakan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, nah ini out of the box kan, out of the box. Di mana orang menghindari rasa sakit, ini malah rasa sakit adalah sebuah pertanda untuk kalian mendapatkan keadaan perubahan yang lebih baik. Ya, oke. Sekarang yang lain lagi aku kasih contoh ya. Kalau kalian makan terlalu banyak, yang terjadi pada kalian adalah apa? Sakit. Ya, sakit adalah pertanda kalau kalian harus melakukan perubahan pada kebiasaan kalian. Ya, kebiasaan kalian itu harus dirubah. Itu juga sakit, kehilangan uang. Kalian harus merubah kebiasaan kalian menggunakan uang. Ya, sakit karena kalian tidak bisa menolak tidak bisa menolak kalau orang itu meminta sesuatu kepada kalian. Nah, kalian harus merubah. Kalian harus juga mementingkan diri kalian juga gitu. Jadi rasa sakit yang kalian rasakan itu adalah pertanda kalian akan mengalami perubahan yang besar, mengalami perubahan yang lebih baik pada kehidupan kalian. Ya, out of the box kan, sesuatu yang kalian hindari dan kadang-kadang kalian tidak bisa menghindar dari keadaan itu. Itu karena rasa sakit itu adalah pertanda kalau kalian akan mengalami perubahan keadaan yang lebih baik. Oke, para pemirsa YouTube semua, bahasan kali ini adalah kita membahas sesuatu yang kalian hindari pastinya ya. Kalian takut sakit kan, padahal kalau memang kalian terkena sakit ya, mau apa itu, mau sakit hati, sakit fisik, kalian harus tahu, oh ini adalah energi perubahan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Yang harus aku lakukan adalah aku mencermati energi ini ya. Kena apa aku sakit? Kena apa aku terkena bakteri? Kenapa aku terkena virus? Kenapa aku sakit hati? Itu kalian harus pelajari dan kalian harus pahami keadaan itu. Kalau kalian mungkin sakit asam urat ya, kalian harus pelajari kenapa aku asam urat. Telusuri yang membuat kalian menjadi asam urat. Ini saya pernah ya, sering sekali saya itu minum teh-teh kemasan ya. Ya saya tidak melarang orang-orang meminum teh kemasan. Ya saya juga suka minum teh kemasan. Praktis, enak ya kan. Sudah ada plus gulanya. Tetapi setiap saya minum 1 botol saja ya, kaki kiri saya itu langsung linu-linu. Hah? Itu kena apa? Yang lain enak, yang lain bisa menikmati. Kenapa saya minum 1 botol kaki kiri saya linu-linu ya? Saya nggak tahu itu asam urat atau apa, tetapi setelah saya sadari, dari mana ini kok bisa kaki saya linu-linu? Ternyata besoknya saya coba lagi kan, saya kan nggak tahu kena apa ya kan. Saya maklumi saja kaki saya linu-linu. Tetapi setelah saya minum lagi teh-teh kemasan itu ya kan ada yang bentuknya gelas, ada yang bentuknya botol. Saya minum yang bentuknya gelas. Setelah saya minum, terjadi lagi ya, terjadi lagi. Saya masih berpikir biasa aja, itu nggak mungkin dari teh itu, karena kan istilahnya itu saya juga tidak sering meminumnya ya. Tetapi setiap kali saya meminum itu terlalu banyak, berlebihan, terjadi lagi. Makanya setelah saya pelajari, saya merubah kebiasaan saya tidak mengkonsumsi terlalu banyak minuman-minuman kemasan. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak atau misalnya saya minum itu saya merasa kesenangan habis gitu itu nambah-nambah terus, yang terjadi adalah saya akan mengalami
sakit kaki ya, kakinya itu sakit tuh kayak linu-linu gitu. Saya nggak tahu itu asam urat atau bukan, tetapi kaki saya itu jadi seperti linu-linu. Nah, teman-teman sekalian, berarti itu kan setelah saya mengalami sakit itu, sakit kaki, akhirnya saya berubah, saya tidak mengkonsumsi teh kemasan itu terlalu berlebihan. Tetapi setelah saya melihat beritanya, apa yang terjadi? Kalau orang meminum teh kemasan setiap hari, yang terjadi adalah terjadi sesuatu hal-hal yang tidak baik pada tubuhnya. Benar nggak? Ternyata tidak hanya asam urat aja, tetapi segala penyakit itu bisa hinggap. Dan akhirnya ya saya bersyukur karena saya dikasih peringatan. Rasa sakit di kaki kiri saya menyebabkan saya akhirnya mengamati apa yang saya konsumsi, apa yang saya lakukan sebagai kebiasaan. Nah, teman-teman, kalian pasti bisa pelajari itu semua, karena itu semua sebenarnya pertanda-pertanda itu tuh ada di sekeliling kalian dan terjadi pada kalian mungkin pada hari-hari kalian, di pekerjaan kalian, kalian merasa sakit hati, kalian merasa kecewa. Ingat, rasa sakit hati yang kalian alami adalah pertanda terjadinya perubahan untuk diri kalian, ya. Apapun itu, ya. Apapun itu, karena kalian itu akan digiring ke tempat yang lebih baik, ya, dari rasa sakit itu, ya. Jadi rasa sakit itu jangan kalian maki-maki, jangan kalian kutuk, karena bisa saja rasa sakit itu membuat kalian bersyukur, ya. Kalau misal ini kalian berpasangan, ya, kalian kecewa nih sama pasangan kalian, ya, belum menikah nih. Nah, untung kalian pada saat misalnya itu belum sampai menikah, belum sampai terikat lebih dalam, kalian merasakan sakit, dikecewakan. Karena kemungkinan itu bukan yang pas buat kalian. Itu bukan sesuatu yang cocok buat kalian. Dan alam semesta, Tuhan tidak mau mungkin menyakiti diri kalian, gitu loh, ya. Menyakiti berarti kalian dikasih sakit itu sebenarnya adalah pertanda kalau kalian itu melanggar rasa sakit itu, kalian akan ditambahin rasa sakitnya itu kan. Jadi kalian dikasih rasa sakit yang kalian sanggup untuk menerimanya itu supaya kalian berubah, supaya kalian tidak merasakan sakit yang kalian tidak bisa menerimanya. Teman-teman sekalian, pemirsa YouTube semua, mudah-mudahan kajian sekarang ini kalian bisa memahaminya, ya, dan kalian pasti kalian akan mendapatkan insight atau pencerahan, ya, karena kemungkinan kalian sekarang dalam keadaan kondisi di mana kalian kecewa atau diliputi rasa sakit, atau kalian lagi sedang tersakiti oleh apapun, mungkin oleh keadaan, mungkin oleh diri kalian sendiri, ya. Bagaimana itu kalian bisa menyakiti diri kalian sendiri? Ya, mungkin kalian itu terlalu nafsu melakukan sesuatu, ya. Kalian harus minta maaf kepada Tuhan dan kalian harus merubah diri kalian. Kalian harus memperbaiki keadaan kalian, karena bila kalian tidak memperbaiki dan tidak merubah kebiasaan kalian, rasa sakit itu akan datang lagi, dan rasa sakit itu akan datang lebih besar lagi rasanya, ya. Saya tidak menakut-nakuti, ya, teman-teman sekalian, tetapi saya alami dari hal itu aja. Saya minum teh kemasan, ya, saya minum teh kemasan, kaki kiri saya sakit. Gimana kalau saya bandel dan saya terus minum teh kemasan itu? Apa yang terjadi? Mungkin nggak hanya kaki saya yang sakit, tetapi terjadi sesuatu pada organ-organ lain, ya, pada keadaan saya. Akhirnya saya harus dirawat dan saya harus mengeluarkan biaya yang besar. Karena kenapa? Sakit ekonomi juga akhirnya. Jadi teman-teman sekalian, pahami, bila kalian sakit hati, ya, ada sakit fisik, coba kalian cari kenapa saya sakit hati, kenapa saya kecewa, kenapa tangan saya linu. Jangan kalian
ulangi. Kalau sudah menemukan penyebabnya, jangan kalian ulangi, karena kenapa? Rasa sakit yang kalian alami akan bertambah, ya. Oke, teman-teman sekalian, pemirsa YouTube semua, saya sampai menggebu-gebu karena ini saya harus mengeluarkannya kepada kalian semua. Mudah-mudahan yang menonton video ini memang berhak mendapatkan informasi ini, dan kalian bisa juga membagikan pencerahan ini, informasi ini kepada teman-teman yang lain. Jadi rasa sakit adalah suatu pertanda, peringatan untuk kalian mendapatkan perubahan yang lebih baik untuk kehidupan kalian, ya. Terima kasih para pemirsa YouTube semua, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, terima kasih.